Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya cintai anak-anakku semuanya, kelas 12 TPM 1 dan juga kelas 12 TPM 2. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersyukur, kita melakukan kegiatan sehari-hari yang baik dengan penuh keikhlasan. Salah satu contohnya adalah karena kalian semuanya masih dalam tahap untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, maka kita gunakan kekuatan kita, potensi kita, sikap kerja keras kita untuk benar-benar mencari ilmu dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat di kehidupan yang akan datang, dan lebih-lebih nanti di kehidupan setelah kita berpindah dari alam dunia menuju ke alam akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pada minggu ini adalah materi bab yang ketiga setelah kita mempelajari tentang berpikir kritis dan sikap demokratis, kemudian makna iman kepada hari akhir, yang mana dari kedua materi tersebut Pak Mita minta kalian untuk mempelajari sendiri di rumah dan menanyakan dari kedua materi tersebut mana yang memang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Mita. Dan alhamdulillah kali ini di materi yang ketiga atau bab yang ketiga Pak Mita bisa menjelaskan langsung ke kalian melalui screen recording ini, dan nanti hasil dari rekaman ini akan saya tampilkan, akan saya upload di YouTube channelnya Pak Mita. Linknya akan saya share langsung di masing-masing Google Classroom kelas kalian, kelas 12 TPM 1 dan juga kelas 12 TPM 2. Untuk yang beragama Nasrani, untuk yang beragama non-Muslim, silahkan kalian pelajari dengan baik materi-materi yang disampaikan oleh guru agama kalian. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah dan juga diberikan hidayah oleh Allah supaya kita benar-benar melakukan perbuatan yang memang diperintahkan oleh syariat agama Islam. Materi yang ketiga ini adalah tentang mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Di dalam buku paket Pendidikan Agama Islam, materi tersebut ada di halaman 259, bisa dibuka. Dan setelah dibuka bisa kalian pahami, dengarkan dulu penjelasan dari Pak Mita, kemudian gunakan kekuatan akal pikiran kalian untuk memahami apa yang sudah Pak Mita jelaskan dan apa yang sudah tertuang di dalam buku paket. Akan Pak Mita langsung ke halaman berikutnya, yaitu pada halaman 263, yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, Islam itu merupakan agama yang mewajibkan kepada seluruh pemeluknya untuk berkarya. Artinya berkarya di sini adalah kita tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup di dunia ini. Kita harus melakukan apa yang memang disyariatkan oleh kita seluruh umat muslim, yaitu beribadah, bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu diciptakan oleh Allah. Seluruh alam ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lain Allah menciptakan seluruh alam ini untuk menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang mubah, ketika kita
bekerja sehari-hari, ketika kita beraktivitas sehari-hari, itu perbuatan-perbuatan yang mubah tersebut, alangkah lebih baiknya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang saya maksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang mubah itu berarti tidak merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya perbuatan yang wajib seperti halnya sholat fardu, puasa, zakat, dan berhaji bagi yang mampu, itu merupakan perbuatan yang wajib yang jelas-jelas akan dihitung ibadah oleh Allah dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat yang murni, dengan niat yang ikhlas, melaksanakannya dengan ikhlas, dan dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah perbuatan kita yang wajib tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk perbuatan-perbuatan yang sunnah. Ada juga perbuatan-perbuatan yang mubah, sesuai dengan yang kita pelajari pada umumnya. Perbuatan mubah itu berarti kita melaksanakan sesuatu tersebut tidak apa-apa, dan juga meninggalkan tidak apa-apa. Kan tetapi kalau perbuatan makruh, lebih baik kita hindari agar kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah mubah itu sebenarnya gini pengertiannya. Kita melaksanakan perbuatan mudah itu pada hakikatnya diri kita itu menghindar dari perbuatan yang makruh maupun perbuatan yang haram. Jadi itu disebut dengan mubah. Illa bihi fahuwa wajib. Maka yang dimaksud adalah perbuatan wajib. Jadi kita melakukan perbuatan mubah seperti halnya perbuatan-perbuatan yang tidak apabila kita melakukan tidak berdosa, dan apabila kita meninggalkan itu tidak berdosa, dan apabila kita mengerjakan kita tidak diberikan pahala Allah. Padahal sebenarnya kalau perbuatan mubah itu kalau kita niati dengan niat ibadah, maka kita akan memperoleh pahala di sisi Allah. Dan saya ulangi lagi, hakikatnya mubah itu adalah fahuwa wajib, artinya adalah wajib. Kok bisa wajib? Kita pahami hakikat makna mubah adalah kita menghindar atau kita tidak melakukan sesuatu yang makruh maupun yang haram, yang tidak boleh. Itu adalah perbuatan mubah. Nah, maka disebut dengan wajib. Nah, kemudian kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Artinya bekerja keras ini kita harus menyesuaikan dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita masih dalam tahap usia belajar, maka kewajiban bekerja keras kita adalah menuntut ilmu. Apabila waktu sudah menuntut ilmu selesai, misalnya dalam satu hari ada 8 jam, selain itu ada 16 jam, maka yang 16 jam itu kita buat untuk macam-macam kegiatan. Dan jangan lupa untuk membantu orang tua dan lingkungan sekitar kita, selain kewajiban kepada diri kita sendiri, yaitu waktu untuk makan, waktu untuk minum, waktu untuk istirahat, dan lain sebagainya. Jadi tidak baik seyogyanya kita seorang yang dalam usia menuntut ilmu, kita 24 jam atau 16 jam kita bekerja keras untuk mencari uang supaya kita bisa bekerja. Enggak seperti itu. Akan tetapi kita harus menyisihkan waktu, yang mana waktu wajib kita untuk mencari ilmu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti akan celaka di kemudian hari kalau misalnya kita tidak mampu untuk menanggung sulitnya mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, maka kelak kita akan menanggung kerasnya yang namanya kebodohan. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak memiliki pengalaman bekerja
kita tidak memiliki ilmu yang memang benar-benar akan kita pakai atau yang bermanfaat di kehidupan kita kelak. Kemudian di sini Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Imanu wal Hayat mengatakan yang diketahui dalam Islam hanyalah orang beriman itu bekerja, bersusah payah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, menunaikan kewajibannya dalam hidup ini, mengambil dan memberi, memperkenankan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Mereka dijadikan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebanyak mungkin untuk kepentingan manusia. Artinya kita itu di dalam syariat Islam itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman itu bekerja. Bekerja ini kita sesuaikan dengan usia kita ya. Kemudian berusaha payah untuk mencari ilmu, untuk memperbaiki diri, untuk mengasah diri, untuk menggali potensi kita. Sebenarnya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kemudian menunaikan kewajibannya dalam hidup ini, kemudian mengambil dan memberi. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu dan kita ambil sebagian untuk memberi kepada mereka yang berhak menerimanya. Kemudian memperkenankan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, mengenalkan kita bahwasanya qada dan qadar itu adalah pasti yang wajib kita imani, itu kita kenalkan kepada manusia, terutama kita bisa melaksanakan kepada diri sendiri. Kemudian kita semuanya manusia itu dijadikan khalifah atau orang yang memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebanyak mungkin, bukan malah melaksanakan atau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik untuk kepentingan manusia. Yang wajib adalah kita manfaatkan isinya sebanyak mungkin untuk kepentingan manusia dan untuk diri kita terutama dan lingkungan sekitar kita. Kemudian di sini dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, akan kita bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semuanya orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apabila diseru, apabila kita dipanggil, apabila sudah dikumandangkan azan di masjid-masjid min yaumil jumu'ati, untuk menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat, min yaumil jumu'ati. Kata Jumu'ah itu adalah hari Jumu'ah, hari Jumat. Kalau sholat disebut dengan sholat Jumat. Fas'au, maka kita harus serius untuk bergegas, bersegeralah ila dzikrillahi wa dzarul bai', untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah di masjid-masjid. Wa dzarul bai', dan wazar, dan tinggalkanlah seluruh aktivitas kita dalam hal jual beli, dalam hal urusan dunia, harus kita tinggalkan segera. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Artinya banyak sekali dari kita semuanya mungkin yang enggan atau bermalas-malasan ketika di hari Jumat dan kita sedang beraktivitas bekerja, kita beraktivitas mencari ilmu. Apalagi bekerja dan mencari ilmu itu adalah perbuatan yang wajib bagi orang muslim. Kemudian kita bermalas-malasan untuk mengingat Allah ketika sudah dikumandangkan azan di masjid-masjid pada hari Jumat, atau
kita akan melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah, kita bermalas-malasan, maka itu sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita paham. Kemudian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kita bergegas, kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan panggilan Allah, untuk berzikir kepada Allah di hari Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah, maka itu merupakan hal yang baik. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة, maka tatkala ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Fantashiru fil ardi, maka kamu disuruh oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas yang semula sebelum kita mengingat Allah. Setelah kita sholat fardu Jumat, maka kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau misalnya kita masih usia untuk mencari, maka kita teruskan apabila jam kita belum selesai. Kalau kita di SMK Negeri 1 Tikung itu pada hari Jumat itu sebenarnya sebelum sholat Jumat itu sudah selesai KBM-nya pukul 11.15 kalau Pak Angga nggak lupa. Hari Jumat itu pukul 11.15. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala katsiran, dengan banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Kita disuruh untuk mencari karunia Allah. Karunia Allah ini bisa jadi pertolongan Allah, bisa jadi rahmat Allah, bisa jadi ampunan Allah. Nah, ketika kita bekerja, kita mendapatkan jerih payah dari bekerja itu, kita mendapatkan hadiah dari seseorang, kita berupa uang, berupa makanan dan lain sebagainya, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita. Apabila kita masih usia untuk mencari ilmu, kita mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu bisa nanti bermanfaat di kehidupan sehari kita. Bisa kita manfaatkan dari ilmu tersebut untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain itu, ilmu tersebut bisa mendapatkan karunia dari Allah berupa hadiah dari seorang. Kita bisa menerima bayaran dari kita bekerja, kita bisa menerima upah dari kita jual beli dan lain sebagainya. La'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya itu bisa beruntung di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Nah, kemudian agama Islam, syariat Islam itu memerintahkan atau mewajibkan kepada kita semuanya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Berbagai cara ini banyak sekali, diantaranya adalah yang pertama dengan tegas, poin yang A, yaitu dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah dinas oleh Al-Quran, karena sudah diperintahkan di dalam syariat kita, di dalam buku pedoman kita agama Islam, yaitu Al-Quran. Yang pertama adalah di surat Al-Ahqaf ayat 9 dan Thaha ayat 75. Ini akan saya jelaskan satu saja di surat Thaha ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Tetapi barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah yang akan memperoleh derajat yang tinggi atau mulia. Orang yang beriman dan juga orang beriman tersebut qad 'amilat shalihati, sungguh-sungguh mereka semuanya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau misalnya kita hidup di dunia, kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sehari-hari, yaitu sholat, kita sudah berinfak, kita sudah berzakat, kita sudah melaksanakan kewajiban yang lain.
maka faulaika lahumud darajatul ula. Dia akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Ingat, bahwasanya orang yang memiliki derajat tinggi kepada Allah atau kualitas takwa kita kepada Allah itu adalah dilihat dari seberapa jauh kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan derajat yang tinggi tersebut. Yang pasti kita melaksanakan kewajiban, kita melaksanakan sunnah, kita melaksanakan perbuatan yang mubah yang diniati dengan ibadah kepada Allah, kita meninggalkan kemakruhan, kita meninggalkan keharaman. Apapun perbuatan itu, maka pasti kita akan faulaika lahumud darajatul ula. Kita akan lahum kepada mereka semuanya akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat yang tinggi itu ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki keinginan terhadap sesuatu, maka Allah akan dengan mudah mengabulkannya kepada kita. Akan tetapi jika kita tidak mendekat kepada Allah, maka sudah pasti Allah akan menjauh dari kita. Kita akan sulit untuk mendapatkan hal-hal yang baik di dunia ini. Contoh sederhananya adalah ketika kalian dalam usia mencari ilmu, kalian belajar, kalian akan mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kelak. Akan tetapi kalau kalian tidak belajar, kalian tidak bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka akibatnya adalah kalian tidak akan memiliki ilmu. Dan di kehidupan kelak, kalian akan sulit untuk menemukan kehidupan yang baik, untuk menemukan kehidupan yang sejahtera. Kalian akan sulit. Kenapa? Karena kalian tidak memiliki ilmu dan tidak mencarinya pada saat usia mencari ilmu. Kalian tidak bersungguh-sungguh. Nah, sebenarnya usia mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh usia sebenarnya. Jadi seperti Pak Miftah ini sudah sudah berkeluarga dan sudah bekerja, maka perintah untuk mencari ilmu itu tetap sampai nanti Pak Miftah sudah tidak memiliki nafas lagi, maka di situ adalah gugur kewajiban untuk mencari ilmu. Kalau misalnya masih memiliki nafas, maka di situ kewajiban untuk mencari ilmu terus. Jadi seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan memperhatikan karya seseorang. Allah, Rasul kita, dan orang-orang yang beriman itu akan memperhatikan karya kita, sebagaimana tersebut dalam surat At-Taubah. Memperhatikan di sini adalah bukan berarti hanya melihat gitu aja ya, tapi bisa bermuamalah dengan kita, bisa memiliki timbal balik dengan kita. Ini ada di surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum. Jadi ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini, maka Allah dan Rasul akan melihat perbuatan kita, akan melihat pekerjaan kita. Begitu juga Rasul-Rasul Allah yang lain dan juga orang-orang mukmin yang ada di sekeliling kita. Kemudian wasatraduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah untuk yang Maha mengetahui dan yang Maha gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya kita akan memiliki timbal balik. Contohnya ketika kita bermuamalah
dengan baik, maka orang tersebut akan mudah untuk bermuamalah juga dengan kita dengan baik. Muamalah itu artinya bisa hubungan baik dengan teman, dengan tetangga. Kemudian kalau kita artikan bermuamalah itu bisa jadi masalah jual beli, bisa jadi masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Kita dengan berbuat baik, maka mereka akan berbuat baik kepada kita. Dan sebaliknya, kita akan kesulitan untuk tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini kalau misalnya kita bekerja dengan tidak baik, kita berhubungan dengan orang lain, dengan teman tidak baik, maka kita akan sulit. Kemudian karya orang-orang yang beriman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana tersebut dalam An-Nahl ayat 93. Artinya gini, ketika kita berbuat baik, maka nanti kita akan memiliki akibat dosa kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya dengan makhluk, maka kita akan sulit untuk hidup di sekeliling manusia, akan hidup di dunia ini kita akan kesulitan. Jadi di sini ada ayat yang menjelaskan jika Allah menghendaki niscaya Dia akan menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita tidak serta-merta berbuat jelek di dunia ini, tidak ada yang melihat, tidak ada akibatnya. Pasti semuanya itu ada akibatnya di dunia ini apa yang kita kerjakan. Akibatnya bisa jadi di dunia, langsung seketika itu, atau besok, atau di akhirat kelak kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa pahala, kalau sama sesama makhluk kita bisa menerima upah dan lain sebagainya, atau bisa menerima hadiah yang lain. Kemudian salah satu kewajiban kita untuk bekerja di dunia, untuk bertanggung jawab di dunia, adalah kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah. Kemudian ada perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ya, tadi Pak Menteri sudah menjelaskan ayat ini di awal, di pendahuluan. Maka ketika kita فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, ketika kita selesai melaksanakan sholat, ya, pada ayat sebelumnya adalah yang dimaksud sholat adalah sholat Jum'ah. Di sini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah dikumandangkan azan di masjid-masjid min yaumil jumu'ati pada hari Jumat, yaitu maknanya adalah ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka kita harus menggali potensi kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita ila zikrillah, untuk ingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, atau maknanya adalah kita harus sholat Jumat dan mendengarkan kedua khutbah di masjid. Wazar al-bai', wazarul bai'a, wazar al-bai', artinya adalah wazar, kita harus meninggalkan apapun perbuatan kita. Al-bai' di sini adalah jual beli, ya. Jadi ketika kita memiliki aktivitas pada jam tersebut dan pada hari Jumat, maka kita harus tinggalkan. Kita harus bergegas. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal yang perbuatan itu, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu merupakan perbuatan yang lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Berarti ketika kita tidak bergegas, kita bermalas-malasan untuk tidak memenuhi panggilan Allah di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita merupakan orang-orang yang buta, kita merupakan orang-orang yang tuli,
kita tidak memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian faidza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi. Ketika kita selesai menunaikan sholat Jumat, fantashiru, kita disuruh bekerja kembali oleh Allah. Kita disuruh beraktivitas kembali oleh Allah, yang tentunya aktivitas-aktivitas yang baik. Fil ardi, di muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Dan kemudian kita diperintahkan untuk di bumi itu adalah mencari karunia Allah. Wadhkurullah. Jangan sampai lupa, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, supaya kita semuanya itu memperoleh kebaikan, memperoleh keberuntungan dari kita beraktivitas di muka bumi dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Jadi seperti itu ya, kewajiban kita di muka bumi untuk bekerja keras. Kemudian berikutnya adalah sahabat Umar Ibn Khattab pernah melihat sekelompok orang di sudut masjid saat sesudah sholat Jumat. Nah, ketika kita selesai sholat Jumat, kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan aktivitas yang baik kita di muka bumi dengan tidak melupakan Allah. Kita harus terus mengingat Allah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Siapakah kamu?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Sayyidina Umar mengusir mereka dan mengatakan, "Janganlah seorang kamu berhenti mencari rizki dan nafkah dan hanya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah aku rizki.'" Padahal dia mengetahui bahwa langit itu belum pernah menurunkan hujan emas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Dan apabila selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi la'allakum tuflihun." Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi kita tidak boleh hanya pasrah atau bekerja seenaknya, menggugurkan kewajiban pokoknya bekerja, bukan seperti itu. Artinya kita harus memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari rizki, untuk mencari nafkah, untuk benar-benar mencari ilmu, untuk benar-benar beraktivitas dengan baik di muka bumi ini. Kemudian juga diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, sebagaimana pada surat Al-A'raf ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iktaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an asa ayyakuna, dan kemungkinan telah dekatnya waktu qadik taroba ajaluhum, telah dekatnya waktu kebinasaan mereka atau sudah akan meninggalkan dunia ini. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai. Artinya gini ya, kita harus bisa benar-benar menggunakan akal kita untuk berpikir. Bahasa Arabnya adalah tafakkur. Tafakkuru fi khalqis samawati wal ard. Kita harus berpikir manfaat yang bisa kita terima dari Allah menciptakan seluruh alam raya ini. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan, dan jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita disuruh seperti itu oleh Allah agar kita bisa benar-benar memanfaatkan dan tidak serta-merta kita menggunakan kemudian kita meninggalkan atau membuangnya dengan tidak ada rasa bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah yang pasti memiliki manfaat.
Kemudian perintah untuk meneliti alam ini sangat banyak sekali. Pada surat Al-A'la itu juga dijelaskan. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dijelaskan di sana bagaimana Allah itu menciptakan unta. Di ayat lain bagaimana Allah itu menciptakan semut dan lain sebagainya. Itu apabila kita sesuai dengan apa yang kita pelajari, misalnya kalian sudah kuliah di perkuliahan tentang hal tersebut, maka kita harus benar-benar bisa memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah itu dengan baik. Kemudian diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Orang-orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah orang yang merupakan pendusta terhadap agama. Kemudian orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang-orang yang beriman, yang punya ilmu yang banyak. Jadi kita wajib mencari ilmu yang banyak sekali, dan kita harapkan ilmu yang banyak itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita pribadi dan keluarga kita, lebih-lebih bisa memanfaatkan kepada orang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mencelakakan diri dan berbuat zalim, karena zalim adalah sumber malapetaka atau kehancuran. Artinya kita sudah memiliki ilmu, kan, tetapi ilmu tersebut tidak bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari. Itu adalah merupakan orang-orang yang zalim. Yang kemudian diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan juga punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang soleh. Diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana tersebut dalam Al-Anfal ayat 60. Sebenarnya musuh kita yang besar itu adalah diri kita sendiri. Di sini di surat Al-Anfal ayat 60 itu dijelaskan, wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa'idul lahum mastata'tum, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, min kuwatin wa min ribatil khaili, dari pasukan-pasukan yang berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, dan musuhmu, wa akharin, dan musuh-musuh orang yang selain mereka yang kamu mengetahuinya. Allah la ta'lamunahum, yang kamu tidak mengetahui kamu memiliki musuh, tetapi Allah mengetahui. Allah ya'lamuhum, Allah yang mengetahui bahwasanya kamu itu memiliki musuh. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu. Wa antum la tudlamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan oleh mereka semuanya, atau oleh kamu tidak akan dirugikan, kamu tidak akan dizalimi dengan kamu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya aduwallah itu sudah jelas orang-orang kaum musyrik, kaum kafir, waduwakum, dan musuh-musuh kalian semuanya. Sebenarnya musuh kalian itu adalah nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Di sini dijelaskan ada hadis Nabi, raja'tu minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, faqala jihadun nafsi. Ketika kalian semuanya pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar, raja'tu minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan
pertempuran atau jihad yang besar wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah dawuh, jihadun nafsi, yaitu jihad yang besar adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Artinya keinginan-keinginan yang membuat kita untuk berbuat buruk, maka kita harus perangi, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Bisa jadi dijelaskan juga dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu aduwwan lakum, bisa jadi akan menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu semuanya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini ayat am ya, artinya butuh penafsiran khusus. Jadi bukan kita memiliki istri kemudian katanya Pak Miftah menjelaskan ya, ada di penjelasannya, ada di Al-Quran bahwasanya istri-istri dan anak-anak yang kita miliki itu adalah musuh. Enggak serta-merta seperti itu. Artinya adalah istri-istri yang mengajak kepada keburukan dan anak-anak yang mengajak kepada keburukan itu merupakan sudah jelas aduwwal lakum, musuh-musuh kalian semuanya, untuk menghalangi kalian berzikir, untuk menghalangi kalian mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghalangi kalian untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang buruk mereka halangi. Mereka di sini adalah istri-istri kita dan anak-anak kita. Apabila ada yang menghalangi seperti itu, maka fahdharhu, maka hati-hatilah. Kita harus bisa meluruskan mereka semuanya. Kita harus memaafkan mereka semuanya dan kita santuni dengan baik serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pasti Allah akan mengampuni kita semuanya. Jadi itu yang dimaksud. Jangan sampai kita tidak bisa membimbing istri-istri kita, kita tidak bisa membimbing anak-anak kita. Nah ini sekaligus pendahuluan sebagai materi yang berikutnya adalah materi berikutnya itu adalah mengevaluasi pernikahan. Jadi materi tentang nikah di materi setelah bekerja keras ini. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu nanti Pak Miftah bisa menjelaskan tentang materi pernikahan. Kemudian selanjutnya di sini ada pengertian bekerja keras ya. Bekerja keras itu bukan berarti kita harus bekerja keras dengan banting tulang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi bisa kita juga memanfaatkan non fisik kita atau akal kita untuk bersungguh-sungguh bekerja, untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu. Jadi tidak hanya secara fisik kita bekerja keras, tapi juga secara non fisik atau menggunakan akal pikiran kita untuk berbuat baik di dunia ini. Kemudian di sini sedikit dijelaskan di dalam kitab Syu'bul Iman karya dari Imam Al-Baihaqi, ada 4 prinsip kerja keras. Yang pertama adalah bekerja keras secara halal. Talabat dunya halalan. Kemudian yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain atau ta'atufan an mas'alah. Jadi bekerja demi menjaga diri kita pribadi supaya tidak menjadikan beban hidup orang lain. Karena semua orang itu pasti memiliki beban hidup, atau istilahnya jangan beban hidup ya, karena konotasinya adalah kesulitan kita. Artinya kewajiban hidup kita di dunia ini pasti kita harus melakukan aktivitas-aktivitas diri kita sendiri dengan baik.
Itu maksudnya. Akan tetapi ketika kita sudah tidak mampu, maka kita wajib meminta tolong kepada keluarga, kepada sanak kerabat dan sekeliling kita untuk membantu meringankan kewajiban kita di dunia ini. Itu maksudnya adalah, yang dimaksud adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga atau sa'yan ala iyali, yaitu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga kita apabila kita sudah memiliki keluarga. Kemudian keempat adalah meringankan beban hidup tetangga, ta'atufan ala jari. Kalau misalnya kita sudah bisa meringankan, membantu, kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita pribadi. Misalnya kalian adalah mencari ilmu, tugas-tugas, kewajiban kalian sudah kalian penuhi semuanya, maka seyogianya yang lebih baik adalah kita ringankan aktivitas tetangga-tetangga kita atau teman kalian dalam mencari ilmu. Ada yang tidak bisa mengerjakan materi atau mata pelajaran matematika dan tugas, maka kita wajib membantunya. Setelah kita, ini yang perlu menjadi catatan atau garis besar adalah setelah kita menyelesaikan tugas kita sendiri. Jangan sampai kalau kita masih menuntut ilmu, kita menggunakan akal pikiran kita, fisik kita untuk membantu teman yang kesulitan, padahal kita sendiri belum bisa menyelesaikannya, maka itu adalah hal yang salah, hal yang merugikan diri kita sendiri. Sebaiknya adalah kita sendiri, tugas kita sendiri yang diselesaikan, baru membantu teman. Begitu juga ketika kalian sudah bekerja nanti, sudah berumah tangga, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga, atau istilah Arabnya adalah ta'atufan ala jari, yaitu kita mencukupi keluarga kita terlebih dahulu, dan kita memiliki lebih dari dunia kita, dari kekuatan atau tenaga kita, maka baru kita membantu jari, kita membantu lingkungan kita membantu tetangga-tetangga kita. Kemudian korelasi atau hubungan antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Miftah sudah menjelaskan mulai dari awal tadi, insya Allah sudah paham. Dan apabila ada yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan japri ke Pak Miftah atau melalui japri, lebih enak japri. Jadi nanti bisa saling point to point, artinya bisa Pak Miftah jelaskan langsung kepada kalian yang memang belum paham. Menerapkan perilaku mulia bisa dibaca sendiri ya, karena di sini sangat banyak sekali materi yang harus kalian pahami. Setelah kalian memahami penjelasan dari Pak Miftah, saya kasih waktu seminggu untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 275 poin pertama, Romawi pertama, kemudian Romawi kedua, dan juga Romawi ketiga. Atas seminggu ya. Jadi minggu ini misalkan hari Jumat, maka Jumat depan akan Pak Miftah rekap tugas kalian. Mungkin cukup itu. Apabila ada kata yang kurang enak, ada Pak Miftah salah kata, Pak Miftah mau dimaafkan, dan mudah-mudahan kalian bisa mudah untuk memahami materi, tetap disiplin untuk menjaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas, terutama untuk mencari ilmu yang bermanfaat di kehidupan kita kelak, di kehidupan dunia maupun di lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Pak Miftah akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.